Ya, hari ini tanggal 5 malam, teman-teman ya. Kita akan update ya beberapa emiten yang teman-teman pilih ya. Mudah-mudahan dengan updatean ini teman-teman bisa tahu dalamannya dulu ya. Nanti mungkin untuk saya punya PR itu haji ya. HJJ belum saya kupas, terus BRIS untuk harga wajar, bulls belum ya. WNTD juga belum. Kalau WNTD adalah saya lagi nunggu LK-nya dulu ya. Terus satu lagi PBID ya, PBID nanti saya coba bahas juga ya untuk harga wajahnya. Baik, sekarang kita langsung untuk update emiten yang teman-teman punya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam melakukan pengawasan ya. Untuk Indonesia Share Stock Index juga ini longsor ya, sekitar 3,37%. Biarin aja lah. Longsor memang harusnya longsor ya. Baik, yang pertama ada emiten Goto. Nah, inilah si Goto nih. Udah ngenain Goto bagaimana perkembangannya. Baik. Goto secara bid dan offer dulu ya. Bid dan offer dulu. Seperti biasa kalau keluar tanda angka 4 ini ya 42 kali ini 42 kali. Saya bilang aduh ini kalau kepala angka 4 mah nggak bakalan naik, saya bilang ya. Walaupun naik tapi terbatas lah ya. Cuman dari bid dan offer udah di 50 lagi ya. Tapi nyender kiri 50 kiri ya. Nah, artinya masih bisa ngebuang. Transaksi juga besar sekarang ya. 54 juta lot. Keren ya. Terus hari ini bagaimana? Hari ini ya ke 51 sempat ditarik ke 50, sempat ke 50 terus tarik lagi ke 51 ya. Artinya mau dipertahankan di 50-51 dengan jumlah di bidnya 29 juta lot. Masih punya duit nih ya, 29 juta lot. Tahanan di sini cenderung kembali tidak stabil lagi teman-teman nih. Kemarin sempat stabil tuh. Tahanan 1 juta gitu ya. Sekarang masih ada ompong-ompongnya tuh. Biarin aja lah ya. Emang maunya begitu gimana tuh? Baik, kita lihat dalamannya. Hari ini ternyata bandar lokal ngejual. Terus si Poren 2 hari ini ngambil ya. Kita lihat untuk bandar lokal dulu. Siapa yang ngebuang? Ternyata dibuang sama teman-teman kita. Terus kakak YP, IP, XR. CEU udah masuk lagi teman-teman 10 juta lot ya. Dengan 52 miliar ya. Kita cek untuk tanggal 2-nya. Ya, si CEU udah, kan CEU selesai juga, udah 11 tuh ya. CEU 11 setengah 11,2 ya, berarti sekarang CEU punya barang 11 ya, 11,2 nih ya, 11,2 juta lot ya, 356 juta. Kemungkinan CEU sampai ngambil 100 juta juga kan. Biarin aja ya, karena emang CEU adalah salah satu market maker juga gitu kan. Jadi ini bagus ya. CEU itu jadi termasuk market maker, cuman dia bukan bagian dari bandar lokal ya. Di luar bandar lokal, di luar foreign gitu kan. Hari ini juga si MG udah masuk lagi, Becky udah masuk walaupun cuma 1 juta lotan ya. Bagus berarti ini ya. Istilahnya kalau di Goto saya bilang kan mau ke 50 juga biarin aja ya. Karena ini emang disinyalir emang buat jangka panjang ya, bukan buat untuk sesaat gitu kan. Ya untuk scalpingan ya tunggu dulu lah, untuk scalpingan kita batasin di sini ya. Di 56. Kalau supportnya udah ketahuan lah di 50 ya. Tapi di sini bagus pengambilan hari ini ada 10 juta lot dari CEU ya. Kita lihat porennya, kemarin kan ngambil juga. 2 hari ini ada si BK udah masuk lagi teman-teman ya, si BK ya. Kita 2 hari ini ada BK, ada AK, ada Z ya. Cuman untuk hari ini si BK ambil berapa nih? 1,7, berarti hari ini yang terbesar 1,7 ya. Coba si AK, AK 1,1 ya. Tadi berapa si AK? 1,4, berarti si AK masuk hari ini 1,4 ya. Kemarin sempat jualan. Ya Poren juga masuk ya, agak AG juga masuk ya. Kita lihat tanggal 2-nya aja ya, jangan sampai ke tanggal 5. Ada si ZP, KZ, YP, KK ya.
BB udah masuk nih ya, cuma sedikit si BB, kok sedikit teman si BB. Ya hari ini benar ya, si BK masuk ya 1,7 juta lot, AK 1,4 juta lot, artinya bagus ya. Kalau udah Poren ngambil lagi ya bagus, berarti kan pertanda ini emiten lagi mau dimainin lagi gitu ya. Target masih sama, target sini ya, yang terdekat dulu aja, yang terdekat aja belum tersampaian, jangan terlalu jauh. Baik, potensi besok kalau naik lagi dia tidak open gap di atas, baik ya, dia open di 51 aja seperti hari ini ya, dia kemungkinan akan ke atas ya. Tapi kalau dia open gap lagi ke 52 contohnya gitu ya, tidak, kemungkinan dia akan diturunkan lagi ke bawah. Tapi kalau dia gapnya ngangkatnya dari 50, contohnya 50 nya hijau gitu ke 52 atau ke 53, ya hati-hati aja dia akan turun lagi. Jadi per hari ini harus besok kalau dia bagus opennya di 51 ke 51 gitu ya, dia frame-nya 51, opennya 51, itu bagus ya. Terus yang kedua ada fire ya, dari teman kita juga, tolong katanya fire. Oke, kita lihat fire seperti apa. Ternyata fire bagus ya pengambilan hari ini. Kita bid and offer dulu ya. Bid dan offernya masih normal ya, nggak terlalu signifikan ya, masih tahanan 1 digit tipis, cuman di bidnya 1 digit tebal ya. Ini tipis, cenderung tipis, tapi bagus rata nih ya, 324, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 2 ya. Sekarang turun 7%, tapi si Poren ngambil. Nah itulah yang mungkin teman-teman, kok ini turunnya sampai gap gitu kan. Kita lihat Poren aja yang ngambil siapa ya. Ada SQ ya, berarti si Bandar Polen KW ya. Bandar Polen KW tanggal 2 nya SQ terus ngambil, berarti si SQ ngambil terus ya 70. Nah, berarti bener si SQ ini yang ngambil untuk 2 hari si SQ, berarti Polen udah masuk dan dia ngambil dari bawah, artinya dia baru masuk ya. Cuman bandar lokal dia cenderung jualan ya, ini jualan di bandar lokal ya. Siapa bandar lokal yang jualannya? Si kakak ya, tapi si MG masuk nih, kakak keluar tapi si MG masuk. Jadi teman-teman santai aja, di Becky juga udah masuk ya. Kalau dia penurunan sampai mana, nah ini nih kanda-kanda yang seperti ini aja lah yang harus diperhatikan ya. Ini kan kanda bullish nih teman-teman ya, kanda si Malakama yang saya bilang gitu kan, kanda si Malakama yang artinya dia akan menuju ke sini atau ke sini atau ke 82, 81, 78, yang paling bawahnya ada di 73. Makanya hati-hati aja, ini kan saham-saham istilahnya saham cepat naik cepat turun ya. Bisa juga meninggalkan gap, artinya dia harus tutup gapnya walaupun dia ke bawah, tapi dia harus menutup gapnya walaupun kata orangnya ada shadownya katanya udah tertutup. Kalau saya tidak ya, ingat ya, kalau saya itu tidak, dia harus tutup dengan body ya. Target selanjutnya bisa ke 102 ya. Sini kan ada si kepala merah nih, kepala merahnya kan keren ya. Ya 102, kepala merah 102. Kalau tertingginya di 108. Coba lihat arahnya sampai berapa sih arahnya? 132. Ini bisa kekejar ke sini ya. Karena ini punya pengalaman arah nih. Cuman kalau udah arah jangan masuk teman-teman ya. Arah dia langsung ke bawahin ya, arah ke bawahin. Makanya hati-hati aja kalau di emiten seperti ini ya. Mudah-mudahan besok dengan masuknya si Poren dan ada si di bandar lokalnya ada si MG ya, mudah-mudahan bisa diangkat ya. Terus selanjutnya ada BES. Ada BES, ini BES-nya. Kita lihat BES. BES sekarang ada penurunan ya. Target si kepala merah ya 109 nih. Udah ketemu nih di sini, target pasti ke sini ya. Jadi yang nyangkut area sini aman ya. Cuman tinggal nunggu aja, walaupun istilahnya turun ya biarin aja turun, dia juga untuk menuju supportnya di area sini ya, di area sini support nih. Di sini ada gap ya teman-teman ya, di sini ada gap ini ya, dan paling jauhnya ya di sini area 86 adalah ini kanda bullish, dia betul naik
tapi sekarang lagi diturunin lagi. Mudah-mudahan tidak menyentuh sini terlalu sebentar ya. Ini di up dulu lah ya untuk ngajar ini ya. 119 kan. Arahnya 1411. 141 di area area sini nih, kalau nyampe ke sini bisa nih. Dan hari ini bagus ya, ada pengambilan dari bandar lokal. Bandar lokalnya siapa? YP, FZ, DR, PD, ZP, ZP bagus. YP juga bagus, YP ngambilnya banyak ya. Ini tahanan berapa sih, coba lihat. Oh, cuma 1 digit doang, ada 1 digit tebal. Ya, di sini 2 digit, artinya bagus lah ya. Ya, hati-hati aja ya area sini nih. 94 di sini aman ya, untuk sini support ya. Mudah-mudahan sih tidak jauh bawah support ya. Ini juga udah 2 candle ya. Mudah-mudahan bisa ke area 115, kalau enggak ke sini nih, ke dekat ini 109 ya. Sini kepala merah juga di sini ya. Cuman penurunannya ya hati-hati ke 94 sama yang terendahnya ada di 86. Dan untuk pengambilan bandar lokalnya bagus. Di sini ada poren juga yang ngambil dikit. Siapa ini yang ngambil poren dikit? FZ AK. AK kurang di sini, kalau AK-nya sedikit kurang ya. Di sini yang memainkan CC ya. Mudah-mudahan CC besok masuk ya. Terus ada lagi Suni. Suni. Kita lihat di sini bid dan opernya. Suni udah tinggi, Bro, ya. Hati-hati aja ya Suni ya. Bahwa si porennya udah jualan nih. Emang bandar lokal sih ya, dia ngambil ya, cuma sekarang udah sedikit ngambilnya. Ini hati-hati aja, ini udah seberapa candle ya? 1, 2, udah 3 candle nih. Tapi bandar lokal terus ngambil. Saya khawatirnya itu ya si bandar lokal jualan ya. Apa mau jualan sekarang? Kalau porennya sudah jualan si porennya, ini juga tipis nih. Jadi kalau tipis begini yang lemparnya sangat mudah untuk di ARB kan ini ya. Makanya teman-teman yang kalau mau ngambil ya jangan diambil ya. Teman-teman, walaupun dia naik tinggi biarin aja ya. Saya khawatir kalian nyangkut di sini gitu kan. Ini kan udah harga tinggi. Kecuali kalau dia diturunin ke bawah gitu ya. Ini emang bandar lokal lagi bagus ya, lagi akumulasi. Dan untuk harga wajarnya belum saya hitung ya. Udah saya hitung ya. Di sini kagak ada tangganya. Coba lihat di sini ada nggak? Iya, nggak ada tangganya. Andaikan ada target di sini nggak? Ada target nggak di sini nggak? Si candle, keren ini. Keren. Waktu ini mau bikin tangga baru kayaknya nih, mau bikin apa namanya? Pucuk baru kayaknya nih. Sini juga udah ketutup ya, 521 udah ketutup. Tapi lagi uptrend sih, cuma kalau kenaikannya tinggi ya waspada aja, dia penurunan juga akan terlalu cepat ya. Sisi lihat nih, ada jarum sepertinya aja cepat dia. Tapi secara MA sih, MA 200-nya udah di bawah semua MA gitu, MA 20 nih di bawah MA 10, MA 10-nya di bawah candle, artinya ini lagi uptrend gitu ya. Makanya ini kalau mau masuk ya scalpingan aja ya. Di sini juga si kepala merahnya udah nongol, artinya dia walaupun dia ada penurunan biasanya suka menyentuh lagi ini ya. Tapi ingat, hati-hati teman-teman, ini udah tinggi ya, berapa persen ini? Udah sekitar 50%-an ya, 20% lagi menuju 70%. Artinya biasanya kalau udah 70% suka ada koreksi. Mending kalau koreksi untuk kenaikan, tapi kalau koreksi untuk kejatuhan ya hati-hati aja ya. Dan secara bid dan oper juga tipis, artinya kalau dia mau hajar untuk diturunin ya waspada aja gitu kan. Kalau di sini kan kenaikannya cenderung pelan-pelan, tapi penurunan juga pelan-pelan kan. Nah, khawatirnya itu ketika sini naik ya turunnya juga naik, turunnya juga kenceng banget gitu kan. Tapi di sini si bandar lokal lagi akumulasi. Nah, itu ya. Dari tanggal berapa nih? Tanggal 01 Agustus. 01 Agustus siapa bandar lokalnya? Ada PD, ada YP, ada CC, ada YBB ya. YBG juga udah masuk dia. Cuma mereka juga sedikit, cuma 23.000, 20.000. Emang si bid dan opernya emang tipis gitu ini. Jadi
untuk ngehajarnya khawatir, saya khawatir aja gitu ya. Cuman untuk kenaikannya mah ya di sini masih si candle merahnya, si kepala merahnya nongol dikit satu tik ya. Kalaupun dia ada penurunan ya mudah-mudahan bisa diangkat lagi ya. Cuman untuk yang baru mau beli jangan, ingat ini udah tinggi ya, jangan takutnya kalian istilahnya masuk ternyata mau ngehajar. Soalnya di sini kan beli nih, kalau si Poren kan jualan, si Poren mah ya, Poren mah jualan kan, si AG si Cece tuh udah mulai jualan ya, udah jualan dari tanggal 29 Juli dia jualannya ya. Kalau si bandar lokal baru nge-up gitu ya, mau markup harga. Kalau udah mau markup harga ya intinya harus jualan gitu aja. Mudah-mudahan ini bisa naik lagi sih kalau yang scalpingan ya, 731 lah bisa naik ke 731. Andai kan dia ada penurunan, tunggu aja gitu kan. Kalau buat scalpingan ya, jangan buat investing, ini udah buat terlalu tinggi. Nah kalau yang udah beli di area sini mah ya tunggu aja gitu sampai dia memotong garis MA10 dead cross gitu baru jual gitu kan. Ini juga open gap teman-teman, ini open gap nih, sorry ya, nih di area saya tandain ya, di area sini nih, ini open gap ya, di area 568 itu open gap, candle merah dikit kan ada kepalanya baru naik ya. Mudah-mudahan sih ini juga untuk scalpingan besok bisa ya, tapi kalau dia turunin lagi hati-hati, ini ada gap ya di 568 nya. Di sini cenderung bagus, di sini bagus. Coba lihat area sini bagus ya. Kecuali di sini ada sini nih. Di 331 paling rendahnya ya, dia karena bullish tapi udah menutup ya. Ya, hati-hati aja area untuk yang paling rendahnya di sini. Oke, kita lanjut ke Sola. Mana nih? Tunggu sebentar ya. Baik, untuk Sola sebentar ya. Kita ganti dulu tanggalnya. Kita olkan. Nah, kita kesini dulu ya, ke bid dan upper dulu. Ini mohon maaf ya teman-teman, ada ini nih ngeganggu ya. Sebentar nggak apa-apa lah. Ini Sola lihat 5150 nya ditahan, cuman kesininya belum signifikan ya. Sini 52 nya masih jomplang ya. Harusnya kalau mau tahanan 20 ya mungkin kemungkinan dia akan di up ya. Kalau ini masih tahanannya masih normal, artinya ini masih belum. Cuman nih Sola itu kerennya itu hari ini aja transaksinya sampai 700 juta loh. Artinya ini emang ada gitu, ada apa namanya, ada yang nampung gitu, ada yang ngejual, ada yang nampung, artinya ya. Santai aja di Sola ya teman-teman. Walau ini kan saham IPO, jadi IPO tapi belum di up gitu. Santainya kenapa? Lihat ketika di FCA juga dia cepet kok baliknya gitu kan. Terus ini juga harga IPO-nya belum kembali, setelah penurunan belum kembali. Artinya ini harus sabar aja yang nyangkut di saham IPO di area sini nih. Ya, di area sini itu santai aja. Kenapa? Di sini kan ada kepala merah. Kita percayakan aja sama kepala merah. Di sini juga ada kepala merah nih ya, di 73, terus di 96. Di sini ada nih kepala merah di 142. Terus sini ada gap. Ya, jadi untuk ke area harga IPO-nya 110-nya mudah-mudahan sih secepatnya ya, soalnya ini memang belum di up gitu. Biasanya ini masih dikuasain sama bandar lagi ngumpulin barang ya. Di sini lihat jelas ya, dari mulai tanggal berapa nih, Poren itu udah masuk ya. Nih, 29 Juli. Nih lihat, CC udah masuk ya 40.000 lot ya. Jadi santai aja, CC aja masuk. Terus dari bandar lokal lihat pengambilan sama pengeluarannya sedikit kan, walaupun di sini ada pengeluaran tapi sedikit ya, tidak sebanding dengan pengambilannya. Atau ini masih aman, tenang aja, hanya tinggal nunggu waktu aja ya. Kita lihat domestik ya, per hari ini siapa domestik per hari ini. Teman-teman kita ada MG udah masuk ya teman-teman ya, RB juga udah masuk, kakak udah masuk, aman jadi ya. Apalagi sekarang harga gocap ya, cuman Poren belum ngambil. Ya santai aja ya, ini juga transaksinya udah besar kok.
Ya memang sih ini teman-teman yang ngambil, tapi siapa tahu memang teman-teman ini adalah masuk kategori yang sebagiannya ada yang smart money mungkin gitu ya. Nah lihat di sini frekuensi analyzer udah bagus ya, tinggal nyari yang tingginya aja seperti halnya yang di sini ya. Kalau udah tinggi kemungkinan dia bisa di up. Foreign juga udah mulai masuk, si bandar lokal tidak jualan terlalu signifikan. Targetnya si kepala merah seperti biasa ya, 72. Ini aja arahnya bisa sampai berapa kalau arah nih 67 ya, 67 area ya, area sini lah. Nah area sini ya kan, ada sini. Jadi tenang aja soalnya ya, tenang aja. Ini juga saham IPO kok. Saham IPO biasanya suka dikembalikan lagi ke harga IPO-nya kalau penurunan belum ada kenaikan. Beda dengan contohnya dia udah turun naik. Nah setelah naik inilah yang akan nanti dikembalikan kepada emiten untuk diperbaiki fundamentalnya. Kalau begini masih begini, belum ada kenaikan sampai harga IPO-nya, artinya ini masih dikuasai sama bandar ya. Tenang aja. Ada Atla lagi teman-teman, Atla ya. Atla juga sama ya, seperti yang sudah saya ceritakan. Terus Atla hari ini transaksinya berapa, coba lihat, 67 juta ya, 14.000 lot. Atla tahanan 3 digit ya, udah keren nih Atla ya, sampai 56 nya nih tahanan lot 3 digit. Akhirnya si bandar udah mulai masang nih ya, tapi 1 juta lot, percayalah ini 1 juta lot bukan pasangan retail ya. Tenang aja, ini pasangan bandar kok ya, walaupun di sini terlihat jelas emang si bandar lokal jualan, tapi tenang aja ya. Tadi ada yang masuk ya, si frekuensi analyzer nih ada yang masuk ya sedikit ya. Teman-teman kita pada beli ya, nggak apa-apa ya, teman-teman kita pada beli juga ya. PDG, RTP, EP, Beki udah masuk, cuma sedikit MG sama si CP yang jualan ya. Emang bener ya si CP sama si MG. Kita lihat ya, belum ada yang signifikan sih hari ini. Nego juga nggak ada, reguler aja ya. Cuma teman-teman kita yang aja ngambil. Sabar aja yang teman-teman ya, cenderung sudah saya ceritakan kronologisnya seperti apa. Yang pasti emiten itu pasti diangkatlah minimal ke harga IPO-nya ya. Ini juga kemarin juga mau mendekati, cuman istilahnya nggak mau ngangkat, tapi dia sudah meninggalkan jejak di 91-nya. Untuk arah sampai ke harga berapa ini arahnya? Ke 67 ya. Selanjutnya ada NICL. Ini teman-teman, ini hanya updatean buat harian aja ya teman-teman ya. NICL, NICL udah saya kasih tanda di sini ya, ada gap ya, ada gap. Sekarang tertutup dia gapnya. Tapi dia meninggalkan kepala merah, artinya dia mau ke sini lagi. Nah, tinggal dia mau ke sini lagi kapan gitu. Mudah-mudahan sih ini penurunan sementara hari ini dari MA juga masih belum melalui MA 10 sama MA 20. Artinya ini masih dalam keadaan uptrend ya. Harga wajarnya udah dihitung gitu ya, terserah kalian mau percaya sama yang mana. Tapi ini kalau secara fundamental ya ini udah over ya, udah over di harga wajar 245 aja. Kalau beli sekarang itu ya kemahalan 5 poin ya. Ya hati-hati juga, dia udah saya kasih tahu juga di sini ya, hati-hati. Kalau dia mau naik lagi ya bagus, berarti dia mau menutup si kepala merahnya ini ya. Walaupun dia turun ya dikit lah turun atau panjang nggak apa-apa. Yang penting dia akan menuju ke sini lagi. Jadi kalau yang nyangkut di sini mudah-mudahan bisa kejemput lagi gitu kan, entah waktunya kapan. Tapi kalau dia naik bagus ya, artinya dia mau menentukan harga tertingginya lagi. Tapi kalau yang baru masuk jangan beli, lihat harga wajarnya ya. Kalau kalian percaya fundamental ya lihat harga wajarnya, udah ini udah agak kemahalan. Tapi untuk scalping ya bolehlah gitu ya. Dari isian sekarang kita lihat di sini standar ya, 1 digit tipis. Kita lihat untuk domestik ada CXA yang ngambil ya 41.000, II, NN, MG udah masuk. Ya mudah-mudahan si MG sih bisa mengkondisikan ini ya. Ini belum ketutup nih si candlenya ya. Si gapnya belum ketutup, hanya baru ketutup sama shadow aja ya. YP, CP, SG yang keluar ya. Kalau poren cenderung keluar sih porennya. Poin siapa? YP, ZP, CC ya, udah pada keluar, nggak jadi masalah sih keluar ya.
Yang penting ini kalau mau scalpingan si MG udah masuk, artinya udah siap-siap mau jualan. Seperti teman-teman BSBK. Kita lihat BSBK. BSBK. BSBK sekarang turun lagi dan belum menutup ya di area. Nah, area di kita cuma baru ketutup sama shadow aja. Kalau kemungkinan besok ditutup lagi lebih bagus lagi ya. Sini ada area ini juga sama nih, candle bullish juga nih. Biarin aja ya, dia istilahnya nutup. Karena udah dikasih tanda kalau dia mau kesini lagi. Tinggal nyari waktu aja kapan. Dan penurunan juga udah lumayan ya si BSBK ini ya. Berapa persen nih? 38% ya. Padahal kalau di ARB kan hanya 2 kali ya. ARB 32 ya, 32%. 32 sampai 35. Tinggal nambahin karena dikit lagi kan udah tertutup sampai 50% kan. Tapi dari sini teman-teman si bandar lokal 4 hari ini jualannya, mudah-mudahan nanti ada pungutan. Terus si Foreign kemarin ngambil, cenderung sekarang ngebuang sedikit ya. Artinya pengambilan tidak sebanding dengan pembuangan. Kita lihat hari ini siapa domestik yang ngebuang. Ada ZP, CP, MG. Emang di sini emang broker ini apa namanya, broker bandar benar ini mah, YB, Beki, MG, CP, JT, broker bandar gitu kan. Di sini siapa yang ngambil? Ada si SK ya, ngambil 2,5 ribu lot. CC yang jual belinya si CC ya di sini sama si BK. BK cenderung dia nggak ngambil ya, cuma ngejual aja. Ya teman-teman, kalau di BSBK emang ini bandar lagi, istilahnya bandar lagi beratraksi ya, biarin aja lah, walaupun bandar banyak buangan nih ya di tanggal 24 Juli. Tapi cenderung saya yakin ke muka harga 96 lagi. Kenapa? Di sini ada kepala merah aja ya. Kalaupun dia ada penurunan, tunggu aja sampai gap-gapnya tertutup dulu. Mungkin mau nutup PR dulu, nanti kita lihat si bandar lokal mulai pungut lagi enggak. Soalnya kalau si Foreign di sini nih tanggal 2 Agustus, coba lihat dari tanggal 2 Agustus si Foreign. Ada si AO ya, si AO kan tahu sendiri lah ya. Si AO ini udah jualan belum? Belum ya, si AO belum jualan. Ini bandar lokal KW ya, bandar Foreign KW ya. CC juga masih ada barang ya. Artinya kalau waktu saya bilang kan di sini kan pengambilan lebih besar daripada penjualannya. Mudah-mudahan sih dia ngambil lagi ya. Terus ada taksi. Taksi ini buat emiten teman-teman ya. Taksi ada apa? Taksi FCA ya. Taksi ini lagi ada pembuangan teman-teman ya. Yang punya emiten taksi ini lagi ada pembuangan dari bandar lokal terutama ya. Dari tanggal berapa nih? Tanggal 31 ya. Tanggal 31 dia ada pembuangan untuk lokalnya. Ya si YP, PC apa yang ngebuang, tapi yang masuk si ZP nih. ZP keren nih, bandar keren ya. Sini saya paling nggak ada ya, cuma si ZP doang, apa si EP kecil. Si EP ada juga ya. Ini bandar juga, si EP juga bandar juga ini. Di ZP nih, ZP yang paling geser si ZP. ZP emang bandar juga, cuman ini bukan dari bagian dari bandar emiten ini ya. Cuman dia di luar apa istilahnya, di luar bandar, cuman dia masuk sini ya. Tapi yang beli XL, XC teman-teman kita beli, tapi bandarnya jualan ya. Di sini YP, PC, AP, TS, CP sama S sama SCMB ya, masih YB jualan. Per hari ini kita lihat siapa. Hari ini ada XC yang ngambil ya. XA jualan. Terus tapi CMG masuk lagi nih 2,7 ribu. Yang mudah-mudahan sih ini tiga candle ke bawah, nanti bisa ke atasin lah. Dari Foreign juga cenderung jualan ya teman-teman, tapi volume besar, bagus nih volumenya. Yang mudah-mudahan di harga 5 perak ini si bandar lokal sebenarnya jangan jualan lah, seperti 3 perak aja jualan gitu ya. Sangat mengkhawatirkan, berarti emang lagi butuh dana kali ya. Mudah-mudahan dengan punya dana ya, mereka bisa meng-up ya sampai keluar aja dari harga FCA-nya. Yang terakhir ada Teguk ya, Teguk.
Teguk, kita lihat Teguk. Teguk hari ini penurunan ya, karena memang market lagi begini ya. 2,99 ya, 2 tik. Teguk kita lihat bid dan opernya 29, 26, 23, 64, 103. Cenderung normal ya. 71 nih, 103. Yang paling gini 71 di area mana? 71 area sini. Ya, area apa namanya? Area shadow. Tahanan juga 38, 31, cenderung 2 digit normal ya. Hari ini transaksinya gede loh, 15 miliar sampai 2 juta lot. Nah, hari ini Teguk ada yang ngambil ya, si bandar lokalnya ngambil. Kita lihat domestik siapa yang ngambil. Yang jual beli si MG sama si YB ya, AZ, YP, YJ. Y cenderung ngambil, YJ belum jual, berapa ini? 139. Ya benar, YJ ngambil. Keren berarti ini. YJ kan udah tahu sendiri kan dia emang bandar ya. Salah satu bagian dari bandar lah gitu ya. YJ ngambil, udah bagus berarti kalau YJ ngambil. Temennya si YB juga ada 10.000 ya. YB udah satu klop nih, ZP. Ya ini ZP juga sebagai bandar ya. Sini terlihat jelas ya. Dari bandar lokal dia ngambil ya. Setelah kemarin buangan ya sekarang ngambil, wajar lah, dia punya duit. Jualnya tinggi kok gitu kan. Cuma saya cenderung di sini rata nih ya. Artinya kalau mau masuk ya, sebenarnya teman-teman kalau mau masuk ya, ini jangan masuk dulu kalau yang baru, istilahnya baru main di saham ya. Baru jual beli saham jangan main dulu atau jangan masuk dulu, karena ini candlenya udah bukan candle si kepala merah. Andai kan dia di titiknya di satu titik di atas aja gitu ya, saya masih berani bilang ini mau ke atas gitu kan. Tapi kalau seperti ini cenderung saya akan melihat dulu bagaimana dia, apakah dia akan open gap up atau dia open gap bawah. Seperti ini kan open gap nih, mudah-mudahan sih dia open gap, meninggalkan gap gitu kan, dia mau ke atas nanti turunin lagi untuk menutup gapnya, itu lebih baik lagi. Seperti halnya di area sini kan dia udah meninggalkan nih targetnya seperti sini ya. Tapi yang walaupun target di sini, saya targetnya buat yang nyangkut ya, bukan yang baru mau beli. Soalnya ini bisa digocek lagi ya. Di sini kan ada pengambilan ya dari bandar lokal. Cuman bisa digocek lagi, ya mudah-mudahan bisa ke atas ya. Arahnya itu sampai berapa ini arahnya? Kalau arah ya 90 area sini ya. Kalau arah sampai support lah, sampai support sini ya. Ini sampai support di area sini 90-an ya. Artinya kalau masih ada saatnya masih terjangkau lah gitu ya. Ke BKSL, ke klik ya, Teguk ya. Teguk bagus ya, Asianya ada si YJ ya, ada si YJ bagus nih, ada si YJ, ada si siapa lagi tadi si YB ya. Mudah-mudahan bisa di up ya ke atas ya. Tapi saya hati-hati area 55-nya ini udah ngasih tanda dia mau ke arah ke sini ya. Kalau dari bawahnya sih udah bagus ya tahanannya. Targetnya emang sini karena ada si candle merah ini, si kepala merah ya. Mudah-mudahan di ke arah sini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya yang belum dibahas, mungkin nanti akan kita bahas. Tapi di sini smart money belum masuk nih teman-teman ya. Karena kenapa smart money nggak masuk? Karena ini udah tinggi gitu kan. Smart money biasanya masuknya ke di area-area sideways biasanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan si Teguk ini tidak dibawa ke bawah lagi. Saya melihat candlenya candle seperti ini, saya ragu gitu. Saya ragu kalau candle ini seperti ini, saya biasanya dia ke bawah biasanya ya. Biasanya kalau candle gini sih ke bawah. Cuman tidak menutup kemungkinan, karena di sini dia mainnya open gap ya. Dia mainnya open gap. Bisa jadi dia open gap atas ataupun open gap bawah, ataupun dari harga sekarang diangkat. Kalau diangkat ya mudah-mudahan bisa ke targetnya ke sini ya. Cuman yang baru mau masuk jangan masuk, ingat jangan masuk. Kalau yang mau nyoba scalping ya ini udah tinggi lumayan ya. Lumayan kalau ngejeblosnya ya. Berapa persen nih? Udah 32%, satu kali arah, masih ada satu kesempatan lagi buat diangkat sampai 70%. Habis 70% biasanya suka diturunin dikit biar dia tidak kena UMA ya. Turunin dikit baru diangkat lagi, itu biar si bandar juga mengerti psikologis dari trader gitu. Kalau yang penurunnya jatuh seperti ini mah ya suka saya bilang kan, turunnya cepat ya naik juga harusnya cepat.
walaupun sudah 2 bulan istilahnya digocapkan ya, tapi kan kenaikannya cepat bagus ya. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan. Dan untuk updateannya cukup hari ini, nanti yang belum dibahas mungkin pagi ya. Oke, ciao ya.